Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Beralihnya perhatian investor ke saham sektor perbankan blue chip akibat adanya window dressing, ternyata membuat saham-saham non-blue chip di sektor yang sama itu jadi kurang diperhatikan. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata saham-saham non-blue chip ini juga punya kinerja yang nggak kalah loh sama perbankan blue chip. Blue chip memang dikenal dengan valuasinya yang premium, tapi kalau kita bisa dapat perusahaan dengan kinerja yang kurang lebih serupa dengan harga yang lebih murah, kenapa kita harus ambil yang lebih mahal kan? Nah, dengan prospek sektor perbankan yang masih cerah ke depannya, apakah valuasi yang masih murah ini menjadi kesempatan untuk kita mulai koleksi sebelum akhirnya ketinggalan kereta? Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa saya terhadap 4 saham perbankan non-blue chip yang menurut saya secara valuasi masih lebih murah dan menawarkan potensi gain yang lebih tinggi dibanding saham perbankan blue chip, yaitu ada BJBR, BJTM, BTPN, dan NISP. Nah, seperti apa? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan update kuartal kedua, fundamental, valuasi, dan prospek dari saham BJBR, BJTM, BTPN, dan NISP. Valuasi murah dengan fundamental bagus. Yang pertama, seperti biasa kita awali dengan sekilas profil perusahaan yang akan kita bahas lebih dahulu. Ada 4, yang pertama Bank BJB dengan nama PT-nya cukup panjang, ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Lalu kemudian ada BJTM dengan nama PT-nya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Bank BTPN, PT Bank BTPN Tbk, dan yang terakhir ada PT Bank OCBC NISP Tbk. Nah, seperti apa sih perbedaan atau persamaan dari keempat bank yang akan kita bahas ini? Nah, dari segi kode sahamnya, seperti yang kita tahu dan sudah jelaskan juga di awal ya, ada BJBR, BJTM, BTPN, dan NISP. Lalu selanjutnya, dari sejak tahun didirikannya, bisa kita lihat untuk Bank BJB didirikan sejak tahun 61. Bank Jatim juga tahun 61, Bank BTPN tahun 58, dan NISP sejak tahun 41. Jadi kalau kita lihat dari segi usia yang paling tua di sini NISP ya. Lalu selanjutnya untuk IPO-nya sendiri, bisa kita lihat Bank BJB sejak tahun 2010 dia IPO. Nah, untuk BJTM dia sejak tahun 2012, BTPN sejak tahun 2008, dan OCBC NISP sejak tahun 2005. Ya, IPO juga NISP duluan. Nah, selanjutnya kalau kita mau bandingkan dari segi market cap, bisa kita lihat untuk BJBR, market cap-nya ada di 49,29 T. Ya, untuk Bank Jatim sendiri ada di 11,52 T, BTPN di 23,39 T, dan NISP ada di 16,47 T. Nah, selanjutnya kalau kita mau bandingkan dengan kepemilikan masyarakatnya, BJBR bisa kita lihat ada di 49,29%. Nah, BJTM ada di 20,52%, BTPN cukup kecil nih, hanya 5,26% aja, dan NISP ada di 14,92%. Nah, ini sebenarnya cukup bagus ya, karena semuanya di bawah 50%, berarti keputusannya masih diambil oleh pengendali, namun untuk BTPN ini kecil sekali ya, hanya 5,26%. Biasanya untuk saham-saham yang kepemilikan masyarakatnya hanya 5%-an seperti ini, biasanya sahamnya kurang liquid gitu ya. Tapi bagaimana fundamentalnya nanti kita coba lihat pembahasannya. Selanjutnya dari segi segmen, meskipun sama-sama emiten bank, mereka punya fokus di segmen yang beda-beda gitu ya. Nah, untuk yang BJBR bisa kita lihat segmen utamanya ada di consumer, yaitu 59,5% ya. Kedua terbanyak ada di komersial, yaitu 16,2%. Dan di total berarti sudah nyampe 70%-an, berarti memang Bank BJB ini dominan di consumer dan komersial. Selanjutnya untuk BJTM, segmen consumer mendominasi, ya 58,02% dari revenue. Selanjutnya juga didominasi oleh komersial juga nih, 24,96%. Jadi lebih besar ya komersialnya dibanding BJBR. Lalu sisanya 17% ada di UMKM. Nah, untuk Bank BTPN sendiri, dari segi segmen cukup banyak dia tersebar, namun fokus utamanya ada di korporat, ya sebesar 58,9%. Lanjut oleh retail 22,61% dan small medium enterprise ya. Ini UMKM nih, 8,19%. Yang menyumbang porsi besar dari revenue-nya. Nah, sedangkan untuk yang terakhir NISP dari segi segmentasinya, kalau kita coba cari di laporan keuangan dan public expose-nya itu cukup beda nih dibanding yang lain. Mereka pembagian segmennya berdasarkan seperti ini. Ada perindustrian 28%, perdagangan 23%, jasa 21%, pertanian dan pertambangan 12%,
konstruksi 3%, dan lain-lain 13%. Ya, jadi bisa kita lihat ya, meskipun sama-sama emiten perbankan, tapi beda-beda fokus pasarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai revenue. Ya, di sini ada bagannya sudah saya buatkan. Kalau kita perhatikan, dari tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung turun ya kinerjanya. Karena seperti yang kita ketahui ada COVID-19, kinerja perbankan juga ikut terdampak. Namun kalau kita pengen lihat growth-nya, secara 5 tahun terakhir bisa kita bilang kalau BJBR nih yang punya growth paling tinggi ya, dengan CAGR 5 tahun terakhir sebesar 3,05%. Sedangkan untuk growth versus last year-nya, bisa kita lihat juga BJBR nih, yang mendominasi karena angkanya positif sendiri, yaitu sebesar 2,66%. Nah, bagaimana dari segi net profit-nya? Di sini ada bagannya sampai update ke 2021 annualized ya, kuartal kedua. Bisa kita lihat ada peningkatan ya, dari tahun 2020 ke 2021. Dan kalau kita mau bandingkan 5 tahun CAGR-nya, di sini bisa kita lihat kalau ternyata BTPN nih yang cukup kencang CAGR-nya selama 5 tahun terakhir, mencapai 28,04%. Ya bisa kita lihat juga ya, angkanya di sini, dari sini yang abu-abu, ternyata di tahun 2021 lebih tinggi dibanding 3 emiten lainnya. Nah, sedangkan untuk growth versus last year-nya juga kita bisa lihat BTPN nih yang punya growth net profit paling tinggi, yaitu mencapai 87% dari tahun sebelumnya. Nah, untuk net profit margin-nya kita bisa bandingkan juga. Di sini kita bisa lihat dari revenue yang dihasilkan, net profit margin dari 4 perusahaan ini bisa kita lihat kalau BJTM nih yang punya NPM paling tinggi, yaitu mencapai 36,95% dari revenue-nya. Cukup jauh ya. Ini memang kinerja BJTM cukup terkenal oke juga. Lalu kemudian kedua disusul oleh NISP dan selanjutnya BTPN. Sedangkan yang terakhir net profit margin-nya justru malah BJBR nih yang paling kecil, meskipun tadi revenue-nya paling tinggi ya. Nah, selanjutnya kita mau coba lihat ke rasio ROE-nya. Nah, bagaimana kinerja ROE dari keempat emiten yang kita bahas? Nah, di sini kita bisa lihat ternyata di sini yang paling tinggi adalah BJTM ya. BJTM punya ROE sampai 15,93%. Dan kalau kita lihat track record-nya selama 5 tahun terakhir memang cenderung mendominasi ya dibanding 4 emiten lainnya. Jadi memang BJTM ini oke dari segi ROE-nya. Yang paling kecil di sini kita bisa lihat ada BTPN, hanya 9,99%. Nah, selanjutnya kita mau coba lihat ke bagian sisi neracanya. Yang pertama kita lihat dari aset, bisa kita lihat nih, dari tahun 2019 ke tahun 2020, meskipun ada pandemi, seenggaknya untuk asetnya ini nggak sampai berkurang ya, untuk 4 emiten yang kita bahas. Malah masih growth sedikit. Kalau kita mau bandingkan dengan CAGR 5 tahunannya, ini ada yang sampai 2 digit ya. Dan memang untuk yang paling tinggi ada di BJTM lagi nih, mencapai 16,68% 5 tahun terakhir. BTPN juga nggak kalah sih ya, 16,53%, sama-sama tinggi. Selanjutnya untuk dari growth versus last year-nya, kita juga bisa bandingkan ternyata BJTM nih, yang juga masih gede ya, double digit juga, 14,18%. Nah, tentunya peningkatan aset ini perlu kita lihat lagi ya, apakah peningkatan asetnya diakibatkan oleh peningkatan hutang yang lebih banyak atau peningkatan ekuitasnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan hutang atau liabilitas. Di sini kita bisa lihat bagaimana growth-nya ya. Kalau kita mau bandingkan dengan angkanya, 5 tahun CAGR-nya bisa kita lihat yang paling rendah ini peningkatan hutangnya ada di NISP ternyata. Yang paling gede justru di BJTM juga ya, 18,23%. Berarti ini mengkonfirmasi yang aset tadi barusan naik banyak ternyata diakibatkan karena peningkatan hutang yang lebih tinggi ya dibanding ekuitasnya. Dan kalau kita mau bandingkan secara tahun lalu juga, ternyata BJTM juga nih yang punya angka peningkatan hutang paling tinggi, mencapai 16,00%. Yang paling bagus tentunya berarti BTPN ya, karena penurunan liabilitasnya paling tinggi, yaitu sampai minus 0,02%. Berarti lebih banyak melunasi hutang dibanding nambahin hutang. Nah, cuma memang agak rancu ya, untuk liabilitas bagi perbankan, kadang itu peningkatan liabilitas bisa dikatakan bagus, karena berarti banyak nasabah yang masukkan uangnya ke bank tersebut. Ya, karena uang nasabah yang dimasukkan ke dalam bank itu dihitung sebagai liabilitas, bukannya sebagai ekuitas. Jadi, bisa plus minus nih, kenaikan liabilitas ini untuk sektor perbankan. Nah, kalau kita lihat dari segi ekuitasnya, ini pergerakan 5 tahun terakhir, dan kita bisa bandingkan ya, untuk 5 year CAGR-nya kita bisa lihat paling tinggi ada di BTPN, mencapai 19,56% peningkatan ekuitasnya. Ini cukup luar biasa, dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu juga BTPN juga nih, yang punya peningkatan paling tinggi, yaitu mencapai 5,27%. Nah, setelah kita lihat kesehatan neracanya, kita lanjut ke rasio debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap ekuitasnya. Nah, bagaimana sih keempat emiten yang kita bahas ini?
Nah, di sini bisa dilihat kalau ternyata BJBR ya yang punya rasio hutang yang cukup tinggi nih dibanding ekuitasnya, mencapai kisaran 9 sampai 11 kali. Dan ini cukup konsisten ya selama 5 tahun terakhir. Dan untuk yang paling rendah sendiri, rasio DR-nya bisa kita lihat ada di BTPN. Hanya sekitaran 4,3-an ya di tahun 2021 terakhir ini. Dan untuk BJTM dan NISP di tahun terakhir kisaran di 8 kali. Nah, meskipun untuk perbankan, saya rasa sih untuk rasio untuk BJBR ini masih agak terlalu tinggi ya, karena mencapai 2 digit. Jadi perlu jadi perhatian buat investor juga. Buat teman-teman yang tertarik buat analisa saham secara mendalam, tapi punya kesibukan yang padat, saya mau sharing satu aplikasi sekuritas yang bakal memudahkan kita banget nih, yaitu aplikasi dari Ajaib Sekuritas. Belum lama ini, saya buka rekening saham baru di Sekuritas Ajaib, teman-teman. Karena selain dari tampilan UI-nya yang menarik, ternyata Ajaib Sekuritas ini sudah resmi menyandang status unicorn ke-7 nih di Indonesia. Kemudian juga sudah terdaftar di OJK, jadi dari segi legalitasnya sudah pasti aman. Daftarnya juga gratis dan cepet banget, 1x24 jam sudah diverifikasi dan besoknya bisa langsung transaksi. Nah, langsung aja saya contohin ya bagaimana mudahnya kita bisa analisa saham pakai aplikasi dari Ajaib ini. Nah, pertama kita masuk dulu ya ke aplikasi dari Sekuritas Ajaib ini. Nah, di sini login dulu. Nah, setelah muncul di tampilan awal ini, kita bisa cari saham yang mau kita analisa lebih lanjut gitu ya. Ketik pilih cari, lalu kita ketik aja, misalnya sahamnya BJTM yang sedang kita bahas. Nah, di sini muncul. Dan ini kita bisa lihat ya, pergerakan di hari bursa. Ini kebetulan bukan hari bursa, jadi di hariannya tak ada chartnya. Bisa mingguan, bisa bahkan tahunan, bahkan bisa sejak IPO gitu ya. Nah, kita juga bisa atur nih grafiknya. Mau candlestick kah, atau mau pakai line chart gitu ya di sini. Nah, tergantung lebih demen yang mana. Nah, karena saya lebih ke value investing gitu ya, saya suka nih untuk fitur yang ada di sini. Di key statistik ini. Nah, di key statistik ini kita bisa lihat nih secara langsung nilai ROA-nya, ROE-nya, ya, valuasinya, EPS-nya, PBV-nya seperti apa. Dan juga di sini ada solvensinya gitu ya, ada DR-nya, dan bahkan menyertakan juga data dividennya. Jadi kalau buat dividen hunter cocok banget gitu ya. Nah, sekilas untuk yang teman-teman trader juga di sini ada tab technical gitu ya. Dan bahkan juga di sini ada corporate action ya. Kita bisa tahu kapan dividen, kapan RUPS. Lalu ada juga profile ya atau sekilas profil perusahaan. Jadi memang fasilitas yang diberikan oleh Ajaib Sekuritas ini cukup lengkap ya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang punya jadwal yang padat, tapi mau juga punya analisa yang komprehensif biar bisa yakin milih sahamnya. Buat teman-teman yang tertarik buat coba daftar di Sekuritas Ajaib, nanti bisa pakai kode referral saya yang ini ya, supaya nanti pada saat transaksi pertama bisa langsung dapat saham gratis langsung dari Ajaib Sekuritas. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke rasio yang khusus untuk di perbankan aja nih, nggak ada di sektor lainnya. Yang pertama ada Capital Adequacy Ratio atau rasio CAR. Di sini saya sudah tampilkan juga untuk rasio CAR perbankan selama 5 tahun terakhir. Dan apa sih nih CAR ini? Jadi CAR ini adalah rasio kecukupan modal ya, yang intinya sih secara standar sudah diterapkan yang baik adalah di atas 8% rasio CAR-nya ini. Jadi kalau kita bandingkan untuk 4 emiten ini, semuanya sama-sama baik ya, karena rasio CAR-nya ada di atas 8%. Nah, untuk penjelasan rasio-rasio khusus untuk perbankan, sebenarnya saya sudah sempat buatkan di video sebelumnya, nanti bisa cek, saya taruh linknya di atas ya. Nah, rasio selanjutnya yang kita akan bahas adalah rasio cadangan kerugian penurunan nilai, atau biasa disebut CKPN. Nah, di sini ada grafiknya, bisa kita bandingkan. Dan kita bisa lihat nih, yang punya CKPN yang paling besar ada di NISP, mencapai 3,34%. Dari segi resiko, kalau CKPN yang lebih besar, berarti intinya lebih aman gitu ya. Jadi kita bisa lihat untuk NISP cenderung dominan berada di atas 3 emiten lainnya untuk rasio CKPN-nya. Rasio perbankan selanjutnya yang akan kita bahas adalah rasio non-performing loan. Ya, di sini rasio NPL saya tampilkan yang net. Nah, gimana sih cara baca bagan NPL net ini? Sebenarnya sih intinya semakin tinggi NPL netnya berarti kurang baik ya. Karena di sini kan judulnya non-performing loan, berarti pinjaman-pinjaman yang tidak perform atau gagal dikembalikan oleh si peminjam. Ya, berarti ini jadi muncul kerugian ya buat si emiten perbankan. Nah, kalau kita bisa lihat yang paling tinggi di sini NPL netnya ada di NISP. Ya. Dan yang paling rendah ada di BJBR ya. Berarti si BJBR ini cukup ahli nih dalam meminjamkan kredit sampai-sampai yang gagal bayar itu sedikit gitu. Nah, rasio selanjutnya ada net interest margin ya atau NIM. Nah, di sini kita bisa lihat semakin tinggi NIM berarti semakin bagus ya. Berarti pinjaman yang diberikan oleh perusahaan dikembalikan dengan bunga yang lebih tinggi kalau NIM-nya lebih tinggi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang paling tinggi ternyata BJBR ya mencapai 5,60% di tahun 2021 dibandingkan yang lain masih semuanya di bawah BJBR. Rasio perbankan selanjutnya yang kita akan bahas adalah rasio LDR ya, atau loan to deposit ratio.
Nah, di sini ada bagannya, dan kita bisa lihat di sini BTPN LDR-nya sampai 144% nih, dan BJTM hanya 62,25%. Ya, kalau LDR kalau ketinggian kurang baik ya, berarti nanti uang nasabah jadi kurang liquid, menyebabkan nasabah jadi susah buat tarik uangnya kembali. Sedangkan kalau LDR-nya terlalu rendah, berarti bank tidak memaksimalkan potensi mendapatkan cuannya gitu ya, karena lebih sedikit memberikan kredit. Gitu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat yang paling baik sih untuk rasio LDR-nya ada di BJBR dan BTPN ya, di kisaran 80%-an nih. Udah cukup oke. Nah, itu tadi rasio-rasio yang khusus perbankan. Selanjutnya kita masuk ke rasio valuasi ya. Ada PBV. Jadi di sini ada grafik PBV-nya, dan kita bisa lihat di sini dari segi PBV yang paling murah adalah BTPN nih. Saat ini sudah di angka 0,71 atau di bawah 1. Secara teori umum value investing, biasanya kan yang PBV di bawah 1 itu hitungannya under value gitu ya, karena dijual di bawah nilai bukunya. Nah, lalu kemudian rasio selanjutnya ada price to earning ratio atau PER. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk rasio PER-nya yang paling rendah ada di NISP nih, hanya di 5,59 kalinya aja. Padahal biasanya PE ratio dianggap wajar kalau angkanya itu 10 gitu ya. Jadi ini tergolong under value juga. Dan rata-rata memang untuk bank BJBR, BJTM, BTPN juga under value ya, dari segi PER-nya, karena masih di bawah 10 semua di tahun 2021 akhir ini. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian yang paling menarik ya, yaitu history harga saham. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan coba proyeksikan sebenarnya nilai wajarnya berapa sih untuk emiten yang kita bahas ini. Dan ini ada pergerakan harga sahamnya selama 5 tahun terakhir. Ini sumbernya saya ambil Google gitu ya, saya screenshot, saya masukkan ke sini aja. Dan kita bisa perhatikan kalau pergerakan harga sahamnya cenderung stagnan ya, nggak kemana-mana. Padahal kita tadi lihat untuk revenue-nya itu cukup banyak meningkat, dan dari segi rasio PR-nya juga semakin lama semakin murah. Gitu ya, karena earnings-nya meningkat, tapi harganya di sana-sana aja, yang menyebabkan PE rasionya jadi turun gitu. Nah, bagaimana nilai intrinsiknya gitu ya? Di sini saya coba menghitung ya, menggunakan harga wajar EPS growth ya. Ini sempat saya buat juga video cara perhitungannya. Nanti kalau teman-teman tertarik mempelajari, saya taruh linknya di atas ini ya. Nanti bisa dilihat. Nah, untuk menggunakan EPS growth ini, saya menggunakan dua asumsi. Yang pertama, dengan growth EPS itu 4% selama 10 tahun ke depan, dan inflasi itu di 4,3% ya, atau 50% dalam 10 tahun ke depan. Nah, asumsi yang saya gunakan di sini sangat konservatif ya, karena growth yang dipakai lebih kecil daripada inflasi. Jadi seharusnya perhitungan nilai intrinsik ini seenggaknya kena gitu ya. Nah, setelah dihitung maka muncul nih. Untuk harga wajar BJPR itu ada di 1.800-an. BJTM di 1.000-an, BTPN di 5.300-an, dan NISP di 1.300-an. Dan kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, maka untuk setiap saham punya upside potensial untuk BJBR hingga 22,58%. BJTM punya upside sampai 31,09%, BTPN 82,42%, dan yang paling tinggi ada di NISP, yaitu 84,41%. Ya. Nah, kita perlu juga lihat nih, angka all-time high-nya dulu pernah berapa sih? Nah, untuk BJBR ternyata sempat di 3.390. Ya, perhitungan harga wajar di 1.800, tapi pernah ke 3.390. BJTM pernah paling tinggi ke 965, ya. BTPN sempat di 5.800, dan NISP sempat di 1.193. Nah, tentunya nggak adil kalau kita cuma bicara potensi cuan, kita juga akan bicara tentang potensi resikonya. Nah, di sini saya coba terangkan ya, untuk nilai all-time low semenjak 5 tahun terakhir. Nah, selama 5 tahun terakhir, ternyata BJBR sempat turun sampai 680. Ya, untuk BJTM sempat di 428, BTPN di 1.600-an, dan NISP sempat di 690-an. Jadi, kalau seandainya harga saat ini balik ke harga all-time low-nya, maka akan punya potensi resiko untuk BJBR sampai minus 53%-an, BJTM sampai minus 44%-an, BTPN 42%-an, dan yang paling kecil ada di NISP. Ya, maksimum resikonya kisaran 5%-an. Secara sekilas bisa kita lihat resikonya paling kecil dan paling besar keuntungannya ada di NISP ya. NISP maksimum resikonya ke all-time low 5%, tapi punya upside potensial sampai 84%-an. Nah, selanjutnya bagaimana dengan prospek industri perbankan ke depannya? Nah, sebenarnya untuk prospek kurang lebih masih mirip ya dengan video saya yang sebelumnya. Terkait perbankan cukup positif. Yang pertama, ada pemulihan ekonomi dari pandemi, pastinya meningkatkan kemampuan finansial masyarakat, yang berimbas pada nilai NPL perusahaan yang akan semakin rendah nih ke depannya. Nah, kalau NPL yang makin rendah, berarti kan keuntungan perusahaan meningkat gitu ya, karena kredit yang tidak perform itu semakin sedikit. Lalu kemudian prospek yang kedua, ada suku bunga acuan saat ini masih rendah nih, yang berakibat mengenjot pengajuan kredit produktif.
Ya tentunya karena suku bunga yang masih rendah, maka masyarakat jadi lebih berani untuk mengambil kredit. Ya tentunya untuk kredit yang sifatnya produktif, supaya bisa kembali mengembalikan pinjamannya ke bank. Nah, lalu kemudian untuk fenomena window dressing menjelang akhir tahun juga hal yang positif gitu ya. Apalagi kinerjanya juga kita bisa lihat masih cukup positif dengan valuasi yang masih murah. Saya rasa masih bisa jadi kesempatan buat saham-saham perbankan non blue chip ini. Nah, ada satu prospek yang kurang negatif. Nah, kemudian yang saya ketemu ada satu prospek yang kurang positif ya untuk perbankan, yaitu satu. Nah, untuk prospek yang negatif ada satu menurut saya, yaitu terkait dengan maraknya industri perbankan digital nih, yang jadi mulai masuk menjadi pesaing bagi perbankan konvensional. Nah, kebetulan untuk saham-saham yang kita bahas di sini masih hitungannya perbankan konvensional. Belum ada berita untuk mereka mulai mengenjot industri perbankan digital gitu ya. Nah, tentunya sekali lagi saya katakan kalau video ini bukan tujuannya untuk merekomendasikan beli atau jual ya. Ini adalah bentuk sharing dari analisa saya pribadi. Untuk beli atau jual, kembalikan lagi ke teman-teman gitu ya. Teman-teman tetap perlu melakukan PR-nya atau do your own research. Oke, jadi itulah hasil sharing analisa saya terhadap 4 saham perbankan non blue chip di bursa kita. Nah, setelah dengar penjelasan tadi, gimana nih dari teman-teman? Apakah jadi berminat untuk mengoleksinya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, supaya kita bisa diskusin lebih lanjut lagi. Buat teman-teman yang tertarik buat coba daftar di Sekuritas Ajaib, nanti bisa pakai kode referral saya yang ini ya, supaya nanti pada saat transaksi pertama bisa langsung dapat saham gratis langsung dari Ajaib Sekuritas.